Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie in Short. Alur cerita film hari ini menceritakan sebuah kisah dari film Sydney White mengenai kehidupan kampus seorang gadis bernama Sydney di mana ia menemukan sahabat, cinta, dan juga musuh. Cerita film ini juga bisa dikatakan sebagai cerita Putri Salju versi modern. Sebelum kalian dengerin ceritanya, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Sydney White ini adalah seorang anak tunggal yang hanya tinggal sama ayahnya karena ibunya udah lama meninggal dunia. Ayah Sydney bekerja sebagai seorang tukang dan karena itu Sydney tumbuh menjadi gadis yang agak tomboy karena memang sering gaulnya sama teman-teman tukang ayahnya. Sedari kecil Sydney bercita-cita untuk mengikuti jejak ibunya untuk kuliah di tempat yang sama dan memasuki perkumpulan persaudaraan yang sama, yaitu Kappa Sorority. Sydney akhirnya diterima kuliah di alma mater ibunya dengan beasiswa. Nah, saat sudah berada di sana, Sydney bertemu dengan Demetria Rosemary Hotchkiss yang biasa dipanggil Dinky. Sama seperti Sydney, ibunya Dinky dulu juga merupakan anggota dari Kappa. Keduanya pun dengan cepat berteman. Hari itu mereka akan ke rumah Kappa untuk pesta perkenalan calon anggota. Sydney yang tomboy meminjam dress milik Dinky untuk dipakainya ke sana. Ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju rumah Kappa, Sydney dan Dinky bertemu dengan Tyler Prince. Tyler merupakan presiden perkumpulan mahasiswa Beta. Ia juga merupakan mantan pacar dari presiden Kappa, Rachel Wishburn. Rachel juga menjabat sebagai presiden BEM. Setiap hari Rachel selalu mengecek sebuah situs kampus di mana semua orang memberi suara mereka untuk menentukan mahasiswi paling populer di sana. Dan Rachel selalu berada di peringkat 1. Tyler saat itu mengantar Sydney dan Dinky ke rumah Kappa. Dalam perjalanan, Tyler menceritakan tentang berbagai perkumpulan mahasiswa di kampus. Saat itu Sydney menanyakan tentang rumah perkumpulan yang ada di ujung jalan. Tyler berkata bahwa itu adalah Vortex dan itu sebenarnya bukanlah sebuah perkumpulan mahasiswa resmi. Rumah itu hanya tempat penampungan mahasiswa yang tidak diterima di perkumpulan manapun. Setelah sampai di rumah Kappa, Dinky meninggalkan Tyler dan Sydney untuk berbincang sebentar. Saat itu dari jendela kamarnya ternyata Rachel melihat Sydney dan Tyler. Rachel pun merasa cemburu. Rachel sebenarnya ingin balikan dengan Tyler, tapi selama ini Tyler selalu menolak. Karena ibu Sydney dan Dinky dulu merupakan anggota Kappa, secara otomatis mereka berdua memiliki status legacy, yang artinya dapat langsung diterima. Namun karena Rachel sudah tidak suka terhadap Sydney, ia tetap membuat Sydney harus berjuang agar bisa menjadi anggota Kappa. Masa ujian penerimaan anggota Kappa pun dimulai. Saat mengobrol, Sydney ditanya mengenai pekerjaan ayahnya. Ia mengatakan bahwa ayahnya biasanya bekerja di area pembangunan, yang ia maksudkan sebenarnya sebagai tukang. Namun seorang senior pun menyombongkan orang tuanya yang telah membangun sebuah mall besar dan mengasumsikan bahwa ayah Sydney juga seorang kontraktor. Sydney yang agak minder mengiyakan saja hal itu. Pada tengah malam, semua calon anggota Kappa dibangunkan dan diberi tugas untuk mencari teman kencan dalam waktu 15 menit tanpa berdandan, merapikan rambut, atau bahkan menggosok gigi. Saat itu Sydney kebingungan mencari teman kencan dan secara tidak sengaja ia bertemu dengan Lenny, salah satu mahasiswa yang tinggal di Vortex. Lenny berkata bahwa ia terdorong ke dalam semak saat segerombolan gadis berlari ke arahnya. Sydney saat itu pun langsung meminta Lenny untuk menjadi teman kencannya. Setelah sampai di restoran tempat berkumpulnya semua anggota Kappa, Sydney tidak melewati waktu yang ditentukan. Saat itu Sydney dan Lenny saling mengobrol dan dengan cepat menjadi akrab. Tak lama kemudian Rachel memanggil semua anggota untuk berkumpul. Ia pun mengumumkan siapa di antara mereka yang harus mengerjai teman kencannya. Dengan sengaja Rachel pun memilih Sydney. Dengan berat hati Sydney pun menjalankan perintah Rachel, ia pun mengelabui Lenny sehingga Lenny terpaksa membayar semua tagihan mereka di restoran itu. Di setiap tes yang dijalani para calon anggota Kappa, Rachel selalu berkomentar jahat kepada mereka.
Ujian lain calon anggota Kappa adalah membersihkan toilet di rumah perkumpulan mahasiswa Beta. Sydney yang sudah terbiasa hidup dikelilingi pria tidak merasa canggung sedikit pun. Setelah tugas bebersih toilet selesai, ia bertemu dengan Tyler di pintu toilet. Sydney yang mulai menyukai Tyler menjadi gugup di hadapannya. Sayangnya saat itu Rachel melihat mereka mengobrol dan segera menghentikannya. Rachel menyuruh Sydney agar segera kembali ke rumah Kappa. Saat itu Tyler mengatakan kepada Rachel bahwa ia menyukai Sydney. Rachel pun semakin membenci Sydney. Saat di perpustakaan, Sydney bertemu dengan Lenny dan hendak meminta maaf kepadanya. Namun Lenny tidak memperdulikan Sydney dan pergi begitu saja. Pada suatu hari akhirnya masa ujian calon anggota Kappa akan berakhir. Rachel pun mengumumkan calon anggota yang beruntung dan akan dipinjamkan sebuah gaun. Dan Sydney pun terpilih. Saat diajak ke kamar Rachel, Sydney diberitahu mengenai situs cewek populer di kampus mereka. Saat itu Rachel masih menjadi nomor 1. Melihat Sydney tidak menganggap situs itu sebagai hal yang istimewa, Rachel pun memilihkan sebuah gaun hitam yang dirasa paling jelek untuk Sydney. Di acara peresmian anggota Kappa, semua calon anggota disematkan pin Kappa oleh Rachel sebagai simbol resmi menjadi anggota. Namun saat giliran Sydney, tiba-tiba Rachel mengumumkan bahwa Sydney gagal menjadi anggota Kappa karena telah berbohong mengenai pekerjaan ayahnya. Dan tingkah lakunya tidak sesuai sebagai seorang Kappa. Sydney saat itu terpuruk karena gagal menjadi anggota Kappa seperti ibunya dulu. Namun ia juga sakit hati atas perlakuan Rachel kepadanya yang terlalu semena-mena. Jadi malam itu juga Sydney pergi dari rumah Kappa. Di tengah rintik hujan, ia duduk di depan asrama Vortex. Ketika berada di sana, seorang penghuni Vortex melihat Sydney di luar dan memberitahu Lenny. Lenny yang sebenarnya masih sedikit kesal kepada Sydney kemudian keluar dan berbicara kepada Sydney. Saat itu Sydney meminta maaf kepada Lenny. Lenny pun memaafkan Sydney dan mengajaknya masuk ke Vortex. Di Vortex, Sydney berkenalan dengan penghuni lainnya. Ada Terence yang jenius, Jeremy yang pemalu dan berbicara menggunakan bonekanya, Garkin seorang blogger yang pemarah, Spanky sejomblo yang ingin sekali punya pacar, George pemuda kekanak-kanakan yang masih percaya dengan keberadaan Santa, dan Mbele seorang murid pindahan dari Nigeria yang cerdas tapi bermasalah dengan jam tidur. Sydney pun kemudian diantar ke kamar paling atas dan satu-satunya kamar kosong di sana. Lenny kemudian menawarkan bantuan jika Sydney membutuhkannya. Tinggal di Vortex membuat Sydney sadar bahwa selama ini Rachel memang jahat. Rumah Vortex sangat tidak layak ditinggali dan sangat butuh perbaikan. Namun ia diberitahu bahwa mereka tidak pernah mendapat bantuan perbaikan gara-gara Rachel. Rachel ingin menghancurkan rumah Vortex dan mengambil lahan itu untuk membangun fasilitas baru di sana. Kemudian bersama dengan Sydney, ketujuh anggota Vortex itu berencana untuk menggagalkan upaya Rachel untuk mengenyahkan rumah mereka. Seiring dengan akan diadakannya pemilihan anggota Student Council atau BEM, Sydney akhirnya mendapatkan ide agar mereka semua ikut masuk dan mereka menyalonkan Terence sebagai ketua BEM. Namun kemudian Rachel mempermalukan Sydney dan teman-temannya di sebuah pesta. Dan saat itu diketahui bahwa ternyata Terence bukan lagi seorang mahasiswa. Ia telah lulus beberapa tahun lalu dan bertahan di sana karena masih ingin banyak belajar. Karena dipermalukan dan diusir dari Vortex, ketujuh temannya marah kepada Sydney. Sydney yang galau pun kemudian didatangi oleh ayahnya yang memberinya nasihat bahwa tidak masalah jika tidak bisa menjadi anggota Kappa seperti mendiang ibunya dulu. Dan yang terpenting adalah menjalin persahabatan yang akan dijaga seumur hidup. Sydney pun kemudian menemui ketujuh temannya dan meminta maaf kepada mereka. Kemudian Sydney yang semakin bersemangat ingin melawan Rachel mencalonkan dirinya sendiri sebagai kandidat ketua BEM. Sydney pun dibantu oleh ketujuh temannya dalam masa kampanye. Sydney memiliki misi untuk melawan para elit di kampus yang berlaku tidak adil kepada minoritas yang ada. Hal ini membuat Sydney mendapatkan kekaguman dari banyak mahasiswa dari berbagai kalangan dan komunitas, yang memang tidak pernah mendapatkan perhatian dari Rachel. Suatu hari, pada saat Rachel akan memeriksa peringkatnya, ternyata ia turun menjadi nomor 2, dan Sydney telah naik menjadi nomor 1. Hal ini membuat emosi Rachel meledak.
Sehari sebelum acara debat kandidat, Rachel membayar seorang hacker untuk merusak laptop milik Sydney menggunakan virus. Malam itu semua tugas kuliah Sydney pun hilang dan ia terpaksa begadang semalaman untuk mengerjakan semuanya lagi di perpustakaan. Karena tugas itu harus dikumpulkan di hari yang sama dengan hari debat kandidat. Saat pagi hari akhirnya Sydney menyelesaikan tugas kuliahnya. Karena kelelahan dan mengantuk, ia pun tertidur di bangku perpustakaan. Sementara itu, acara debat akan segera dimulai. Semua orang bingung karena Sydney tak kunjung datang. Akhirnya Tyler mencari Sydney dan menemukannya sedang tertidur di perpustakaan. Tyler pun mencium Sydney dan membangunkannya. Di tempat debat, semua orang mulai resah dan Sydney hampir saja didiskualifikasi. Namun akhirnya ia muncul dan segera naik ke podium dan langsung mengikuti acara debat. Berkat dukungan dari semua orang yang datang menyemangatinya, Sydney akhirnya memenangkan debat dan menjadi ketua BEM baru. Sementara itu, Rachel yang kesal dihadang oleh anggota KAPA dan dicabut keanggotaannya dengan alasan bertahun-tahun kekejaman yang ia lakukan. Ia juga berbohong dan curang di saat pemilihan, di mana hal itu tidak sesuai sebagai karakter seorang anggota KAPA. Cerita berakhir dengan Sydney dan kru tukang ayahnya bersama 7 anggota Vortex sedang bekerja sama memperbaiki rumah mereka. Cerita ini sangat mirip dengan cerita Putri Salju dan 7 Kurcaci. Kalau kalian pernah nonton film ini, mungkin kalian sadar akan beberapa hal. Seperti cermin ajaib di cerita Putri Salju diganti situs cewek populer. 7 Kurcaci diganti 7 anggota Vortex. Apel beracun diganti virus di laptop Sydney. Dan adegan puncak saat pangeran membangunkan Putri Salju dengan ciuman diganti Tyler yang membangunkan Sydney. Bedanya Putri Salju itu keracunan, kalau Sydney ya cuman sumber ngantuk aja. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan saya mau ngucapin makasih banyak buat yang udah subscribe. Saya doain rezekinya nambah dan berbahagia selalu. Yang belum subscribe, ayo bantu subscribe ya, biar makin semangat nih bikin videonya. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Dadah!